Oke, Assalamualaikum murid-murid. Bagaimana kabarnya? Wah, pastinya baik ya. Oke, lanjut kita ke materi pelajaran berikutnya yaitu mengenai luas bangun datar. Nah, untuk luas bangun datar kita untuk yang pertama kali ini yaitu ambil luas daerah persegi. Nah, apa sih itu luas daerah persegi? Oke, sebelum kita lanjut, Bapak akan memberikan 3 pertanyaan utama mengenai topik materi pada pagi hari ini. Oke, yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan persegi? Yang kedua itu bagaimana sih rumus luas daerah persegi? Untuk yang ketiga itu bagaimana penerapan dari rumus luas daerah persegi? Oke, oke, mari kita mulai ya mengenai jawaban dari 3 topik pertanyaan utama pada pembelajaran hari ini. Oke, kita share screen dulu. Oke, yang pertama, apa sih itu pengertian dari persegi? Oke, pengertian dari persegi seperti dalam PowerPoint, persegi ialah sebuah bangun datar yang punya 2 dimensi yang terbentuk oleh Oke, ulangi ya. Apa sih itu pengertian dari persegi? Oke, persegi ialah sebuah bangun datar yang punya 2 dimensi yang terbentuk oleh 4 buah pasang rusuk yang sama panjang dan di setiap rusuknya sama panjang dan juga sejajar serta memiliki 4 buah bentuk sudut segi-segi. Nah, untuk contoh dari segi itu adalah seperti ini. Seperti ini adalah persegi. Oke, kita lihat persegi adalah sebuah bangun datar yang mempunyai 2 dimensi yang terbentuk oleh 4 buah pasang rusuk. Mempunyai 2 dimensi yang terbentuk oleh 4 buah pasang rusuk. Rusuk adalah 1, 2, 3, 4. Nah, itu bentuk dari persegi. Kemudian sama panjang. Rusuknya itu sama panjang dan juga sejajar dan memiliki 4 buah sudut bentuk segi-siku. 1, 2, 3, 4. Oke, itulah dari rumus maaf, itulah dari pengertian dari persegi. Apa itu? Oke, saya ulangi. Persegi ialah sebuah bangun datar yang punya 2 dimensi yang terbentuk oleh 4 buah pasang rusuk yang sama panjang dan di setiap rusuknya sama panjang dan juga sejajar serta memiliki 4 buah sudut siku-siku. Oke, lanjut ke topik pertanyaan. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rumus luas daerah persegi. Nah, bagaimana sih cara menentukan rumus luas daerah persegi ini? Sesuai dengan pertanyaan dari topik kedua tadi, bagaimana sih rumus luas daerah persegi? Nah, caranya itu sangat mudah. Luas persegi adalah perkalian sisi dengan sisi. Karena sisinya sama, maka sama juga dengan kuadrat panjang sisinya. Nah, kita lihat dalam persegi KLMN di bawah ini. Nah, pertama-tama kita perlu tahu berapa sih panjang dari KL. Nah, dari panjang KL sendiri kita sudah tahu bahwa di dalam panjang KL sendiri terdapat 4 segitiga kecil. Nah, artinya 4 segitiga kecil itu maaf, di dalam panjang KL tersendiri terdapat 4 persegi kecil. Nah, dalam 4 persegi kecil itu sama saja dengan panjang dari sisi dari persegi. Nah, kemudian panjang ML sendiri terdapat 4 persegi kecil. Panjang MN sendiri juga sama, ini 4 segitiga kecil, 4 persegi kecil, dan panjang KN sendiri juga mempunyai 4 persegi kecil. Nah, kita diibaratkan bahwa potongan-potongan persegi kecil dari sisi KL, sisi LN, sisi MN, dan sisi KN
itu merupakan sama dengan panjang sisi. Nah, kita lihat misal ya, untuk menentukan panjang segitiga KL dan MN. Tapi pembahasan untuk menentukan luas dari persegi KLMN ini akan dibahas di topik yang ketiga. Oke, kita ulas lagi bahwa luas persegi ini yaitu sisi kali sisi, atau luas sama dengan S kali S, atau luas sama dengan sisi kuadrat. Oke, untuk menentukan itu tadi sangat mudah. Untuk persegi KLMN sendiri terdapat 4 persegi kecil. Untuk di sisi KL, ML, MN, dan KN itu memiliki 4 persegi kecil. Nah, kan kalau di total jadinya kan terdapat berapa sih tadi? 4. Nah, tapi kan kita untuk menghitung luas persegi hanya perlu mengkalikan 2 saja. Artinya, kita seperti KL dikali LM. Lihat berapa? 4 dikali 4, artinya 16. Nah, dari perkalian dari sisi kali sisi tadi, antara sisi KL dan sisi LM, didapatkan hasil 16 kan? Kan eh, potongan persegi kecil di KL 4, potongan persegi kecil di LM 4. Nah, itu dikalikan 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, nah kalau di total dengan jumlah persegi kecil di dalam persegi KLMN, maka jumlahnya sama, 16. Kita lihat. Sisi MN 16, M4. Kemudian di bawah MN 4. Di, di bawah MN 4. Dan untuk KL ada 4. Nah, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Artinya sama dengan 4 kali 4. Nah, itu sama dengan 16. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Oke, misalnya contoh soalnya, maaf, itu untuk soal nomor 1 itu agak sedikit salah. Oke, sebuah jendela berbentuk persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Maka hitunglah luas dari jendela tersebut. Oke, kita lihat. Untuk jawabannya sendiri itu 25 ya. Oke, untuk untuk soal nomor 1 sisi ini diibaratkan itu seperti persegi dari N ke persegi sisi samping N, dan dari K hingga ke persegi sisi samping L. Artinya kita memerlukan 5 kotak. 5 kotak ke bawah, 5 kotak dan 5 kotak ke samping. Oke. Nah, dari N ke pojok M. Dari segi N ke pojok M. Total terdapat 5 kotak. Oke. Kemudian dari sisi samping M ke sisi samping L itu terdapat 5 kotak. Artinya luasnya itu sisinya itu sama dengan 5 cm. Luas sama dengan sisi kali sisi, luas sama dengan 5 kali 5, dan totalnya yaitu 25 cm persegi. Nah, itu merupakan luas dari soal yang pertama. Nah, kemudian ada soal nomor 2. Jika sebuah poster mempunyai bentuk persegi dan panjang sisinya 4 meter, maka itulah luas poster tersebut. Nah, di diibaratkan ini persegi KLMN ini sebuah poster. Sebuah poster itu memiliki panjang sisinya 4 meter. Nah, panjang sisi dari poster ini mempunyai 4 meter. Artinya, panjang sisi dari KL, LM, MN, dan KN ini memiliki panjang 4 meter. Nah, sesuai dengan jumlah potongan persegi kecil yang terdapat dalam tiap sisi dari persegi KLM ini. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa untuk sisi KL punya 4 potongan persegi, sisi LM punya 4 potongan persegi, dan sisi MN punya 4 potongan persegi, dan sisi KN punya 4 potongan persegi. Maka kita hanya perlu kalikan 2 sisi saja, seperti KL dikalikan LM. Itu sama dengan 4 kali 4, atau KL kali LN sama dengan L sama dengan sisi kali sisi. Dan sama dengan L sama dengan 4 kali 4. Dan jawabannya itu 16 meter. Ya, lagi-lagi formulnya salah, saya mohon maaf. Itu jawabannya benar, itu
16 meter, bukan 400 meter ya. Oke. Ada lagi contohnya yaitu misal kita memberikan contoh bahwa misal panjang sisinya itu 6 cm biar sesuai dengan total jumlah potongan kecil yang berada di gambar. Nah, kan pada gambar persegi yang ada di gambar itu memiliki total 6 potongan kecil ke samping atas, samping bawah, dan juga mempunyai mempunyai total 6 persegi kecil di samping bawah dan samping atas. Oke. Masing-masing memiliki 6 potongan persegi kecil. Nah, dari N ke M, pojok N ke pojok M memiliki 6 persegi kecil. Ke bawah juga 6 persegi kecil. Ke kiri lagi 6 persegi kecil. Ke kanan lagi memiliki 6 persegi kecil. Artinya, tapi kita hanya perlu mengkalikan dua sisi saja. Misal, kita hanya mengkalikan sisi samping kanan dan samping kiri. Oke, sisi samping kiri berapa? Jumlah total persegi kecilnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah total persegi kecil di samping kiri itu ada 6 persegi kecil. Nah, jumlah total persegi kecil yang ada di samping kanan memiliki jumlah total yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 persegi kecil. Nah, kita tinggal mengkalikan saja. Sisi samping samping kiri luas sama dengan sisi samping kiri sama dengan sisi samping kanan. Luas sama dengan sisi kali sisi. Artinya luas sama dengan 6 kali 6. Dan juga hasilnya itu 66 sama dengan 36 cm persegi. Tuh. Untuk mencocokkan lagi kita lihat jumlah total dari persegi kecil yang ada pada gambar itu benar enggak? 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 6. Ke atas lagi 6. Nah, kita tahu bahwa di jumlah total persegi kecil pada gambar itu ada 36 persegi kecil. Nah, itu sesuai dengan uh, hasil perhitungan luas dari persegi pada gambar. Nah, sini diketahui bahwa luasnya sama dengan sisi kali sisi. Luas sama dengan 6 kali 6. Dan hasilnya 6 kali 6 yaitu 36 persegi sesuai dengan total persegi kecil yang ada pada persegi dalam gambar. Oke. Oke, sekian untuk materi pada pelajaran hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kalau ada kesalahan dalam PowerPoint dan materi, saya mohon maaf. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.